sedangkan pada psikopatologi faktor spiritual ada 16 kriteria. Yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan kepercayaan atau sikap mendua terhadap Allah SWT, yang dimana perilakunya adalah merupakan tercela dan gejalanya adalah tidak meyakini adanya Allah baik secara fundamental maupun secara kehidupan manusiawi. Artinya dalam orientasi kehidupannya mereka tidak beriman kepada Allah secara sepenuhnya, melainkan mereka berimannya berbeda, mengatakan beriman kepada Allah, melainkan perilakunya tidak mencerminkan beriman kepada Allah, seperti percaya kepada roh-roh halus dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada yang namanya kufur, mengingkari terhadap sesuatu yang sebenarnya apabila sudah diberikan itu tidak bersyukur. Artinya mereka tidak mensyukuri apa yang sudah ada, dan mereka adalah merupakan tergolong pelaku yang tidak tahu diri dan tidak berterima kasih kepada penciptanya. Lalu yang ketiga bermuka dua atau nifak, yang dimana nifak adalah penampakan sesuatu yang dipandang baik oleh orang lain padahal di dalamnya tersembunyi keburukan, kebusukan, dan kebobrokan. Artinya di sini begini teman-teman. Nah, maka di dalam nifak ini kita biasanya bisa disebut bermuka dua atau banyak topeng, yang bisa disebut dengan kamuflase, teman-teman ya. Jadi ada yang sikapnya orang itu ketika itu baik di depan orang, tapi memang sebetulnya dia ada maksud tersirat dan maksud terselubung dalam hal kebaikan tersebut. Nah, bisa dipahami ya teman-teman dari sini. Lalu yang keempat ada riya. Riya yaitu adalah perbuatannya seperti pamer, mencari muka, dan lain sebagainya. Nah, salah satu sifat ini juga adalah hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Nah, secara spiritual, ini bisa disebut juga penyakit yang menjangkit pada psikopatologi. Nah, karena ini telah menyalahi aturan yang sudah ada. Artinya setiap manusia adalah seharusnya sudah menjadi manusia yang kalau bahasa Jawanya itu adalah andap asor, teman-teman ya. Nah, artinya kita tuh tidak boleh meninggi-ninggikan apa yang kita punya, sedangkan apa yang kita punya adalah hanyalah titipan sementara Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman. Lalu yang kelima ada yang namanya marak. Nah, marah yang dimaksud di sini adalah bukan marah yang biasa, artinya marah yang sangat meluap-luap yang tidak terkendali. Nah, hal itu merupakan hal yang paling tidak disukai, dan itu adalah menyangkut sakit hati yang sangat berat. Nanti jantungnya marah akan berkesambungan dengan yang namanya putus asa, putus harapan, dan namanya ini selain putus asa, putus harapan, namanya juga iri hati dan dengki. Nanti jatuhnya ke situ, teman-teman. Nah, selain itu ada yang namanya rakus. Nah, ini yang bersikap lama. Banyak contoh-contoh seperti yang sudah kita ketahui, dan saya yakin teman-teman sudah mengetahui semuanya yang terkait rakus seperti apa. Nah, di dalam rakus tersendiri juga ada yang namanya penyakit jiwa yang selalu merasa dirinya itu selalu kurang dan selalu merasa untuk dimiliki. Gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk yang ada yang namanya gurur, tertipu, percaya atau meyakini sesuatu yang tidak hakiki dan tidak substansif. Gurur berjangkit pada jiwa-jiwa manusia yang disebabkan oleh keingkaran kepada pertolongan Allah SWT, Maha Pemurah dan tipu daya dunia. Nah, lalu yang ke-11 adalah membanggakan diri sendirinya atau sombong dan takabur. Nah, ini nih biasanya yang ada pada jiwa-jiwa. Mungkin terlepas dari itu saya juga seperti itu terkadang. Jadi contohnya gini, kayak misal saya habis belajar suatu hal yang baru ini, saya bilang, hey aku sudah belajar ini, dan aku nyombongkan apa yang aku punya. Nah, itu juga termasuk psikopatologi, teman-teman ya. Lalu ada lagi yang menceritakan keburukan orang lain, gibah. Nah, di dalam gibah ini biasanya itu sering terjadi oleh kaum wanita biasanya. Saya tidak mengintervensi siapapun di sini. Mungkin saya juga salah satu pelaku gibah. Nah, gibah ini juga tidak baik, teman-teman, sebenarnya, karena apa? Gibah ini kita melakukan, bisa disebut juga kita mengadu domba, dan bisa disebut juga kita adalah pelaku menghina atau mengejek orang lain secara tidak langsung, tapi tidak di depan orangnya. Jadi di belakang orang kita bersembunyi-sembunyi gitu, kayak sama seperti dengan halnya adu domba, dan ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Timbulnya nanti adalah penyakit hati, teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya adalah cinta duniawi, pelit, dan berlebih-lebihan. Pada dasarnya setiap manusia di dunia ini adalah harus saling tolong-menolong, dan kita harus tahu bagaimana porsi-porsi yang sudah kita lakukan. Jadi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu telah diberikan secara garisnya, sudah secara nasnya. Namun tergantung bagaimana cara kita bersyukur dan bagaimana cara kita
bisa membagikan rezeki tersebut. Misal ini, ada sosok orang yang kaya raya, tapi ketika dimintain tolong sumbangan masjid ataupun apapun lain sebagainya, mereka bilang tidak ada rezeki. Nah, ini adalah salah satu contoh kecintaan dunianya mereka, tapi tidak mau menolong kepada jalan Allah, teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah picik dan penakut. Nah, sebenarnya penakut ini mungkin ada di dalam setiap diri kalian masing-masing dan begitu pun saya juga. Tapi tergantung bagaimana kita mengemas rasa takut ini agar tidak menjadi berlebihan, teman-teman. Lalu picik dan penakut sikapnya berperilaku yang tidak berani menghidupi kenyataan. Artinya gini, picik ini hanya berani dengan suatu hal yang ada di depannya, tapi tidak berani menghadapi kenyataannya sebenarnya, gitu teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Barangkali mungkin ada tanggapan atau apapun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya teman-teman.